Selamat malam, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita, janganlah kita tergoda, terlena oleh keadaan. Tetapi mari kita fokus kepada kehendak Tuhan, agar kehidupan kita berjalan dengan baik, kita kuat, kita bahagia, dan mampu rukun dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita di malam hari ini, sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bila firman yang kami baca malam hari ini membuat kami tetap dekat, tetap fokus, dan melakukan kehendak Tuhan, agar kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus sangat lama berbicara, pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah meninggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu boleh dikatakan Eutikus merupakan seorang pemuda yang malang. Mengapa, saudaraku? Karena dia di tengah-tengah persekutuan, dia di tengah-tengah mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena kantuknya yang hebat, ia meninggal, jatuh dari lantai ketiga. Saudaraku, mengapa semua terjadi? Pada waktu itu Paulus hendak meninggalkan kota Troas. Malamnya ia berbincang-bincang, ia memberitakan firman, ia menyampaikan kehendak Tuhan pada waktu yang sama. Eutikus, seorang pemuda yang malang ini, ia berada di tempat yang berbahaya, yaitu duduk di jendela di lantai 3. Kemudian di tengah-tengah ia mendengarkan ajaran, mendengarkan nasihat Paulus. Eutikus ini tergoda oleh rasa kantuk. Dia tidak fokus kepada apa yang dikatakan Paulus, tidak fokus kepada nasihat yang disampaikan Paulus, tetapi ia lebih fokus dan terlena dengan keadaannya yang kantuk itu. Lalu ketika ia tidak bisa menahan kantuknya, ia terlena, terbelenggu oleh rasa kantuknya, maka dia jatuh dan dikatakan meninggal. Paulus dan teman-teman Eutikus yang berkumpul, yang bersekutu, turun menolong Eutikus, dan karena kuasa serta kehendak Tuhan, Eutikus dihidupkan kembali dan mereka kembali merasakan sukacita yang luar biasa karena ada kuasa dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah pertemuan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang membuat Eutikus jatuh dan mati, walaupun ia bersekutu, walaupun ia dalam keadaan mendengarkan firman Tuhan, adalah Eutikus tidak fokus kepada Tuhan. Eutikus tidak fokus kepada yang diberitakan, yang disampaikan Paulus. Tetapi ia terlena dengan keadaan dirinya yang ngantuk dan berada di tempat yang berbahaya. Sehingga ia jatuh dan dikatakan meninggal. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, kalau kita mencermati, kalau kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, banyak hal yang menggoda kita. Banyak hal
yang membuat hati kita jauh dari Tuhan. Banyak hal yang menawarkan kemudahan, yang menawarkan kebahagiaan, yang menawarkan harta, yang menawarkan kekuasaan, yang bisa menjauhkan kehidupan kita dari Tuhan. Ketika kita fokus kepada semua yang ditawarkan dunia, kita pun bisa jatuh, bisa terlena, dan bisa mengalami kehidupan yang tidak bahagia, tidak damai, tidak rukun dengan orang-orang sekitar kita. Kita pun bisa juga mengalami kehidupan yang dalam tanda kutip mati. Saudaraku, Eutikus ini menegaskan kepada kita supaya kita tetap merasakan dekat dengan Tuhan, supaya kita tetap merasakan cinta kasih Tuhan, supaya kita tetap mengalami dan mendapatkan berkat-berkat Tuhan, supaya kita bisa hidup bahagia, rukun, dimanapun kita berada, khususnya dengan setiap anggota keluarga kita. Maka kita harus tetap fokus, dekat, mencari, menemukan, dan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Agar yang terbaik kita dapatkan, yang terbaik juga didapatkan oleh orang-orang sekitar kita, oleh orang-orang yang kita kasihi di sepanjang hidup kita. Sehingga saudaraku, janganlah kita terlena oleh keadaan, tergoda oleh tawaran dunia yang kadangkala menawarkan kemudahan. Tetapi walaupun sulit, walaupun berat, tetaplah fokus kepada kehendak Tuhan agar kehidupan kita bahagia, rukun, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini sungguh kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Engkau senantiasa menyertai, memampukan kami untuk menjalani hidup, meraih yang terbaik. Kami pun juga bersyukur untuk pertolongan, untuk pendampingan, cinta kasih, dan berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Malam ini ya Tuhan, kami berdoa agar kami senantiasa rukun, damai, berkat-Mu melimpah di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan melindungi kami dari segala bencana yang terjadi, yang sangat mungkin kami alami dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bila Tuhan juga menyembuhkan, Tuhan menguatkan bagi kami atau rekan-rekan kami yang sakit. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga menyertai, melindungi istirahat kami malam hari ini, agar esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, yang sehat, dan siap mentaati kehendak-Mu dan menikmati berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita dengan tetap fokus, dekat dengan Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya, agar kita mengalami pertolongan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.